bikin pusing sih. Kita mau cari tahu sebenarnya bagaimana di balik dari penyerahan diri ex Bupati Batubara yang terjadi di Medan dari kasus PPPK. Kita langsung menyapa Vinta yang ada di Detik Sumut yang bakal kasih penjelasan soal ini. Ya. Langsung sapa, selamat sore Vinta. Halo. Ya, selamat sore Mas Edo dan Mbak Mai. Ya, selamat sore Biasanya Mbak ada Vinta. background pohon kelapa yang lagi Nyiur melambai-lambai. Kalau di ini tepi pantai. ini original nih ya, Detik Sumut nih, benar-benar dari Detik Sumut. Kalau kemarin mungkin bukan dari Sumut. Dari Sumut juga di tepi Danau Toba Iya, katanya oh, di kemarin tepi kan sama Bang siapa tuh. Iya. Oke, Vinta mungkin boleh jelasin ke kita dulu gimana runtutan kejadian kasus ini sampai mantan Bupati Batubara ini menjadi tersangka, boleh dielaborasi kembali ke kita? Iya. Ya, sebenarnya untuk kasus P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 di Kabupaten Batubara ini, penyelidikannya itu berawal dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang diterima oleh pihak kepolisian, tepatnya di Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Sumut. Nah, dari DUMAS itu pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan pada akhirnya menemukan adanya kecurangan dan unsur pidana dalam proses seleksi tersebut. Kemudian di Februari 2024 pihak kepolisian menetapkan 3 orang tersangka. Ketiganya ini merupakan Kadisdik Batubara, Sekretaris Disdik Batubara, dan juga seorang kabid di Dinas Pendidikan Batubara itu. Oke. Kemudian pada bulan yang sama, pihak kepolisian juga menetapkan adik dari mantan Bupati Batubara, adik dari Zahir, yaitu Faisal sebagai tersangka dalam kasus P3K ini. Dalam penetapan tersangka Faisal itu, penyidik Tipikor menyita uang sebesar 2 miliar. Uang inilah yang diduga diminta oleh para pelaku dari peserta seleksi P3K itu. Setelah menetapkan Faisal sebagai tersangka, kemudian penyidik menetapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Batubara, yaitu M. Daud, sebagai tersangka dalam kasus ini. Jadi sebelum Zahir ditetapkan sebagai tersangka ini, sudah ada 5 orang yang sudah lebih dulu menjadi tersangka di kasus P3K tahun 2023 tersebut. Baik. Kemudian pada Mei 2024, penyidik memanggil Zahir untuk diperiksa sebagai saksi. Pada saat itu Zahir hadir dan memberikan keterangannya. Setelah diperiksa, Zahir tidak langsung ditetapkan menjadi tersangka. Zahir berstatus tersangka itu pada 29 Juni 2024. Baik. Kemudian akhirnya jadi DPO dan akhirnya menyerahkan diri itu gimana ceritanya lagi, Vinta? Nah, setelah berstatus tersangka itu, sebenarnya Zahir sudah melakukan perlawanan ya dengan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Medan. Setelah sidang itu bergulir, sempat bergulir di pengadilan, Zahir yang saat itu sudah berstatus DPO kemudian melalui kuasa hukumnya meminta pengajuan permohonan untuk menghentikan prapit itu. Dan pada Agustus kemarin sebenarnya hakim sudah memutuskan untuk mencabut permohonan pra-peradilan itu dan Zahir tetap berstatus sebagai tersangka begitu. Nah, kenapa Zahir pada akhirnya menjadi DPO? Sebenarnya setelah berstatus tersangka itu Zahir 2 kali dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa dengan status sebagai tersangka. Namun 2 kali pemanggilan itu Zahir tidak pernah hadir dan menemui penyidik Tipikor di Krimsus Polda Sumut begitu. Hingga akhirnya pada 29 Juli penyidik menetapkan Zahir sebagai DPO. Dan pada 12 Agustus kemarin Zahir menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Nah, setelah menyerahkan diri kepada kepolisian ini, apakah sudah ada rencana lanjutannya? Apakah akan dilanjutkan dengan persidangan dan lain sebagainya? Proses hukumnya seperti apa, Vinta? Setelah menyerahkan diri,
penyidik memeriksa Zahir, kemudian setelah diperiksa Zahir langsung mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian, dan penangguhan penahanan itu dikabulkan oleh pihak kepolisian. Sejauh ini kami sendiri belum mendapatkan informasi alasan penangguhan penahanan Zahir ini. Namun Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menyampaikan bahwa berkas perkara untuk tersangka Zahir ini sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 3 hari setelah Zahir menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil penelitian jaksa terkait dengan berkas yang diserahkan tersebut. Jika memang sudah dinyatakan lengkap, nantinya penyidik akan segera menyerahkan Zahir ke kejaksaan untuk segera dilakukan persidangan begitu. Ya. Baik. Kalau dari yang bersangkutan sendiri ada alasankah yang diungkapkan kenapa akhirnya menyerahkan diri, Vinta? Ya, sejauh ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut ya kenapa Zahir pada akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri. Tapi memang setelah penerbitan DPO itu, pihak kepolisian sudah mengimbau kepada Zahir untuk menyerahkan diri dan melewati proses hukum yang menyeret dirinya. Baik, kalau selain dari Bupati Batubara Zahir ini, ada nama lainkah yang juga akan menjadi tersangka? Untuk hal itu, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalamannya untuk kemungkinan adanya tersangka-tersangka lain dalam kasus P3K itu. Namun sejauh ini untuk kasus P3K di Batubara itu sudah masih 6 orang tersangka. Masih 6 orang ya. Dari 6 orang nama ini apakah sudah dijadwalkan untuk proses pemeriksaan atau sudah berjalan nih pemeriksaannya? Untuk yang 5 orang tersangka sebelum Zahir itu kasusnya sudah berkasnya sudah diserahkan ke kejaksaan. Dan untuk kasus Zahir sebenarnya sudah diserahkan juga, tinggal menunggu hasil penelitian jaksa terkait berkas tersebut. Oke. Berarti saat ini posisi Zahir sendiri ada di mana nih, Vinta? Untuk posisi pastinya saya tidak mengetahui pasti ya Mas. Cuman memang Zahir ini tidak ditahan karena setelah dia menyerahkan diri, diperiksa, dia langsung mengajukan penangguhan penahanan dan penangguhan itu dikabulkan oleh pihak kepolisian. Kalau penangguhan penahanan itu artinya dia tidak ditahan tapi tetap berada di daerah tersebut ya? Ataukah dia ternyata cuma penangguhan aja, dia boleh kemana-mana gitu? Sebenarnya dia tidak ditahan, cuman untuk proses hukumnya tetap akan berjalan dan nantinya setelah berkas kasus tersebut lengkap, dinyatakan lengkap oleh jaksa, Zahir akan diserahkan ke pihak kejaksaan untuk ditahan seperti itu. Sama satu lagi dong, mau nanya soal viral di media sosial bahwa yang bersangkutan mengurus SKCK begitu. Itu gimana sih ceritanya dan juga keterangan dari kepolisian, Vinta? Ya, terkait itu memang sempat beredar ya kalau Zahir ini sempat ngurus SKCK di Polres Batubara ya. Tapi sejauh ini saya sudah mencoba konfirmasi ke Kabid Humas, tapi Kabid Humas tidak memberikan jawaban yang pasti dan lebih menyarankan agar kasus itu ditanyakan ke Polres Batubara sendiri begitu. Oh, belum diketahui juga ya alasannya kenapa beliau mencoba untuk membuat SKCK ya? Benar, belum. Dan mungkin untuk informasi tambahan ya, Polda Sumut itu sendiri tidak hanya menangani kasus P3K di Kabupaten Batubara, tapi ada juga 2 kabupaten lainnya yang juga ditangani oleh Polda Sumut, tepatnya di Subdit Tipikor. Untuk 2 kasus P3K lainnya itu ada di Madinah dan juga ada di Langkat. Untuk di Madinah sendiri ada 6 orang tersangka yang prosesnya sudah berada di pengadilan. Sedangkan untuk kasus P3K yang di Langkat itu sudah ada 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Keduanya adalah
kepala sekolah. Begitu Mas dan Mbak. Wah, miris sekali ya. Iya. Kepala sekolah lagi yang melakukannya. Padahal P3K ini atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah salah satu topangan hidup bagi banyak masyarakat Indonesia juga untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu yang disediakan oleh Betul. pemerintah, tapi Iya. malah dikorupsi. KKN. Baik, kita akan nantikan seperti apa update-nya, Vinta. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi jika ada update lanjutan dan pastinya kita juga menantikan ya bagaimana proses hukumnya akan berjalan begitu. Betul Ya. sekali. Kita mau lanjut dulu makan ikan mujair ya, Vinta ya. Karena Nah, tadi kita Baik kedengaran Mas dan Mbak. itu jadi pengen makan ikan mujair jadinya. Terima kasih banyak Vinta. Selamat bertugas kembali. Salam buat teman-teman lainnya di Detik Summit. Summit lagi. Sumut dong. Kalau summit berarti kita naik ke puncak gunung. Summit itu Ah, ya summit ya. Thank you Oke. sih Vinta.